Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida ma ba'd. Maka setelah kita tahu dua syarat yang harus terpenuhi bagi orang yang menginginkan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah, maka beliau rahimahullah ta'ala melanjutkan wasyafa'atu syafa'atan, syafa'atu manfiyah wa syafa'atul musbatah. Maka beliau menyebutkan syafaat itu ada dua, syafaat manfiyah, syafaat yang dinafikan, dan yang kedua ada syafaat yang ditetapkan. Syafaat yang ditetapkan atau syafaat yang dinafikan. Maka beliau membahas pertama kali adalah syafa'atu al-manfiyah, syafaat yang manfiyah. Ma kanat tutlabu min ghairillahi fima la yaqdiru alaihi illallah. Syafa'atul manfiyah adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala fima la yaqdiru alaihi illallah, di dalam perkara yang tidak mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi syafaat ini bagian dari doa. Syafaat bagian dari doa. Maka ketika meminta seorang perkara yang tidak mampu kecuali Allah, maka ada syafaatul manfiyah. Dia minta kepada seorang, masukkan saya ke surga. Datang ke gurunya, datang ke syekhnya, datang ke ustadznya, datang ke kiainya, tolong masukkan saya ke surga. Maka ketika hal tersebut dikatakan, maka kita katakan apa? Syafaatul manfiyah. Karena yang bisa memasukkan seorang ke surga hanya Allah. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Bebaskan saya dari api neraka. Maka juga sama. Dan itu akan jatuh kepada kesyirikan besar. Maka kalau seandainya ada seorang yang bisa memastikan seseorang masuk ke surga atau masuk ke neraka, maka ini adalah orang sesat. Karena tidaklah ada seorang yang bisa memastikan dari kaum muslimin surga ataupun neraka ketika mereka mati. Ketika kita mati, maka nggak ada yang bisa menjamin kita surga ataupun neraka, karena penjaminan tersebut hanya milik Allah. Hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak punya milik. Tidak punya milik kita untuk permasalahan tersebut. Makanya kalau ada orang yang minta dalam permasalahan seperti ini kepada kita, maka itu dikatakan syafaatul manfiyah. Tidak akan bisa diterima. Tidak akan bisa diterima. Maka wad dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqakumullah aw mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang beriman, anfiqu mimma razaqnakum, bersedekahlah, infaklah kalian dengan harta rizki yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum hari datang sebuah hari yang tidak bermanfaat jual beli, tidak manfaat kedekatan sahabat, atau yang tidak bermanfaat syafaat. Enggak bermanfaat syafaat. Maka ada fase syafaat itu tidak bermanfaat. Kapan? Ketika kita meminta syafaat yaumul akhir di dunia.
Makanya di sini apa? Disuruh ibadah, suruh infak. Sebelum nanti tidak bisa akan dapat. Tidak akan dapat. Kalau kita tidak mau beribadah di dunia. Kalau kita tidak mau beribadah di dunia kepada Allah Subhanahu wa taala saja, maka kita tidak akan dapat syafaat sedikit pun dari siapapun. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasulullah SAW untuk memberikan syafaat, ketika Rasulullah SAW mengizinkan orang-orang yang meninggal dunia di medan jihad, ketika Rasulullah SAW mengizinkan beberapa aulia dan sahabat Nabi SAW untuk memberikan syafaat, atau orang-orang saleh yang lainnya memberikan syafaat, maka kita tidak masuk orang yang dapat hal itu. Karena apa? Kita tidak beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama apa? Anfiqu mimma razaqakum. Mimma razaqnakum. Kita beribadah dulu kepada Allah. Kalau kita beribadah, nanti Allah akan memberikan syafaat ketika waktunya. Atau kita yang bisa memberikan syafaat. Atau kita yang bisa memberikan syafaat kepada saudara kita. Kita ini dalam keadaan tidak tahu apakah kita hanya sebatas penerima syafaat atau nanti kita bisa memberikan syafaat. Kan kita tidak tahu nih keadaan kita nanti di yaumil qiyamah. Apakah kita bisa memberikan syafaat kepada saudara kita atau kita cuma hanya menerima syafaat? Maka janganlah minta syafaat itu di dunia. Karena tidak tahu, bisa jadi kita ini termasuk orang yang bisa memberikan syafaat. Maka orang yang memberikan syafaat lebih mulia, lebih mulia daripada yang menerima syafaat. Kenapa? Rasulullah SAW adalah nabi dan rasul yang paling mulia, karena rasul satu-satunya yang bisa memberikan syafaat di mana makhluk yang lain tidak bisa memberikan syafaat. Apa itu? Syafaatul uzma. Nanti di padang mahsyar. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam jadi makhluk yang paling mulia, karena makhluk yang lain tidak bisa memberikan syafaat yang semisal. Memberikan syafaat yang semisal. Maka janganlah sampai kita menyesal hal tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala tutup ayat ini, wal kafiruna humul zalimun. Dan orang-orang kafir adalah orang-orang yang zalim. Maka kalau sudah kafir, sudah zalimul akbar, maka ada manfaat yang namanya dekatnya kita dengan orang soleh atau syafaat seseorang yang akan memberikan kepada kita. Kalau kita kafir, maka nggak akan manfaat sedikit pun.